Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai teman-teman yang baru bergabung. Hai, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil aku Delulu. Yang udah subscribe, yang udah sering bolak-balik ke video aku. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga keuangan kita di tahun ini tambah baik lagi dan tambah semangat lagi untuk budgetingnya, oke? So, aku senang banget karena ini adalah video yang paling aku suka, yaitu video tukar-tukar kuy. Ya, aku paling senang buat video ini dan aku juga paling senang nontonin video orang-orang yang tukar-tukar kuy. Seru aja gitu liatnya. So, yap, di sini sepertinya nggak banyak yang bakalan aku exchange, cuma aku tetap membutuhkan 3 slip ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, yang masih baru di channel aku, so ini adalah slip 1 juta. Jadi ini itu kayak pengganti uang yang ada di binder kita. Jadi kayak bisa buat yang kayak virtual apa gitu ya, virtual money gitulah. Jadi untuk di binder kita. So uang cash di uang nyata gitu di binder kita itu nggak terlalu banyak, menghindari semua hal, bisa dari pencurian atau mungkin kehilangan gitulah ya. Jadi aku nggak ngejual ini teman-teman karena aku nggak akan sempat untuk ngejual ini. Cuma aku bakalan giveaway ini kalau aku mencapai 1000 subscriber, aku bakalan giveaway slip ini. Jadi di bagian depannya itu ini ada gambar Tuan Crab dan ini ada gambar si SpongeBob. Kalau di slip 500, aku ambil dulu slip 500-nya. Slip 500 itu gambar Patrick. Wait, biar bisa dilihat sama teman-teman semua. Ada gambar Patrick nih. Lucu banget kan Patrick. Jadi di belakangnya itu tetap selalu ada kayak kata-kata motivasi gitu yang aku buat. So ya, kita akan membutuhkan 3 slip ini. Aku tidak meletakkan uang 100.000 atau uang nyata lainnya karena sepertinya bisa dari uang tukar yang nanti di sini. So, langsung aja ke videonya. Aku rapihin dulu. Jadi sekarang udah tambah ya binder aku yang satu ini sih. Dream Concert binder dong. Aku senang banget ngelihatnya. Soalnya terus sering aku mainin gitu sih. So, kita mulai dari yang ini. Oh, aku lupa, aku harus ngambil catatan dulu. Aku takut kejadian kayak yang lalu sebenarnya. Aku nggak fokus kemarin pas tukar-tukar kuinya, jadi salah. Tapi untungnya aku nontonin balik videonya dan aku tahu di mana kesalahannya. Kita ambil pulpen juga. Oke, singkirin dulu. Kita rapihin dulu mejanya agar bisa terlihat semuanya. Oke, ini tadi di travel. Oke. Jadi kita mulai tukar-tukar kuinya dari emergency fund. Oh ya, emergency fund ini udah capai 4.337.000 dan aku berpikir bakalan buat slip 5 juta, tapi masih belum. Aku masih mikirin desainnya mau warna apa. Karena nggak mungkin aku buat warna biru lagi, kemungkinan bakalan di biru, tapi gradasi birunya itu nggak kayak gini, kayak biru yang lebih tua gitu. Mungkin yang kayak gini, birunya bakalan aku ambil jadi dasarnya ini gitu. Ya belum tahu. Oke, kita lanjut dulu. Ada 4.337. So di emergency fund sekarang 1 juta, 2 juta, 3 juta 500 ada di bank. 600, 700, 800, 900, 4 juta, 100, 200, 300, 20, 30, 35, 37. Oke, pas. So aku bakalan ganti uang ini jadi si slip 1 juta. Aku mau pakai yang mana ya? Si Tuan Crab aja nggak apa-apa, biar ada temennya. Oke.
Ini ada banyak kata-kata motivasinya. Aku sering baca kalau misalnya lagi males budgeting, ya aku baca-baca aja ini semua karena ya itu sangat-sangat membantu aku sih, sangat-sangat memotivasi aku dalam melakukan budgeting. Jujur aja kemarin itu aku sempat loyo, sempat malas untuk budgeting, cuman aku berpikir lagi, oh nggak bisa gini nih, aku harus mencari motivasi agar bisa melanjutkan budgeting. Oke, di travel nggak ada. Oh, dan biasanya ditukar-tukar kue aku buat ini ya, final tracker untuk sinking funds. Cuma ini aku tukar-tukar kuenya masih di tanggal 19. Aku kejar tayang sama video apa kemarin, video income plus plus. Aku langsung hantam ngetek 2 video hari ini. Jadi karena masih terlalu cepat, aku nggak bakalan buat final tracker sinking funds karena ini masih tanggal 19. Mungkin aku akan buat final tracker di off cam aja dan nggak aku kasih lihat ke teman-teman gitu. Oke, di Marriott ini aku yakin nggak ada yang bisa ditukar 300.000. Retirement juga tadi aku barusan ngisi kan. Nah ini nih di challenge 2022 part 1 yang barusan kita selesaikan. Sebenarnya aku nggak pengen nukar karena sepertinya nanti aku bakalan butuh uang pecahan juga karena bakalan nge-stuffing di binder dream concert ini. Cuma ya nggak apa-apa lah ya, untuk sekarang aku tukerin dulu. Harusnya ada 440, so 100, 200, 340 nih aku keluarin, berarti ini ada 100.000. Kita hitung dulu, 50, 20, 50, 70, 80, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Oke. Pas 100.000. So, kita ganti dengan uang 100.000 dan ada 440 di challenge 2022 part 1 yang sudah kita selesaikan. Lanjut di challenge 2022 part 2. Ini ada 1 juta lebih, aku lupa. Mari kita hitung, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta 22.000. So, ini aku tukerin ke slip 1 juta. Yang ini aja, si Tuan Crab. Time change, people change, don't be chained to your past mindset. So ya, mindsetnya harus diubah ya teman-teman. Jangan stuck di mindset kita yang lalu-lalu. Kita punya uang harus bisa dialokasikan dengan baik. Caranya adalah dengan budgeting. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mau mulai budgeting tapi masih bingung, aduh Kak Del, aku nggak punya tuh binder kayak kakak, aku nggak punya ini amplop ziplock kayak gitu ya. Teman-teman jangan takut, aku mulai budgeting juga nggak sampai kayak gini. Aku nggak punya ziplock, aku nggak punya binder, aku nggak punya apapun. Aku cuma punya pulpen tinta hitam dan buku notes biasa gitu. It's okay, nggak masalah. Karena kalau teman-teman mau tahu, aku masih nyimpan amplop-amplop lama nih. Aku masih ada pajak mobil, ada pajak motor, kemarin ada ultah mama, ultah papa. Jadi aku mulai dari amplop biasa. Dan kemarin aku awalnya beli washi tab yang cuman sedikit. Kemarin itu washi tab aku cuman ada 3 atau berapa gitu. Jadi itu yang aku gunakan untuk ngehias amplopnya. Terus aku beli, aku memang udah punya sticky note ini gitu loh. Jadi ya aku cari aja sticky note aku yang cantik-cantik, terus aku buatin ke amplopnya supaya lebih semangat, lebih memotivasi untuk budgeting. Nah ini juga ada nih challenge 2000. Ini yang paling sederhana banget nih, challenge 2000 cuman gini doang. Aku cuman buat pakai pulpen, cuma gitu aja. Jadi ya buat teman-teman yang mau memulai budgeting, ya nggak masalah gimana pun caranya. Atau misalnya ada teman-teman juga yang, aduh Kak Del, aku nggak mau lah megang uang cash banyak-banyak. Kalau ada uang cash malah habis entar kemana-mana. Nah jadi mindsetnya ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya uang cash seperti aku, kan kita udah budgeting nih, kita udah buat pos-posnya, aku buat di pos ini, di pos itu, untuk belanja, untuk jajan gitu. Nah, kalau misalnya kita udah buat itu, ya kita harus mematuhi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jajan, ya udah tarik uangnya dari yang kategori jajan. Kalau kita beli untuk kebutuhan, beli sabun, beli sampo, kebutuhan lainnya,
ya ambil dari uang belanja atau uang groceries gitu. Atau kalau memang teman-teman nggak bisa juga, ya caranya adalah dengan digitalisasi. So, kalau teman-teman males gitu, aduh kadang aku males lah nyatet gitu, ya udah nggak masalah gitu loh. Tapi teman-teman harus komitmen gitu loh, komitmen dengan diri sendiri bahwa kalaupun misalnya dengan digitalisasi, ya teman-teman catat, ya memang dicatat dengan digital itu gitu loh, jangan dianggurin aja. Jangan misalnya awalnya dicatat terus selanjutnya jajan tuh, aduh males lah buka handphone, atau misalnya di laptop, aduh males lah buka laptop, ya udahlah diingat aja ntar minggu depan aku catat gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau kita pencatatannya itu 1 minggu atau berapa gitu, ya selama kita masih ingat. Takutnya setelah 1 minggu, aduh kemarin uangnya 100.000 kemana ya, aduh udahlah lupain aja. Nah gitu, yang itu harus diubah mindsetnya teman-teman. So ya ini saran-saran dari aku, udah ada beberapa saran untuk teman-teman, semoga bisa diadaptasi saran-sarannya gitu ya, nggak masalah kalau mau pakai digital. Nah, aku cerita pengalaman aku sedikit sebelum kita lanjut ke wait, aku selesaikan ini dulu, kalau nggak binder ini baru aku cerita pengalaman aku. Di Future Me ada 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Oh, tadi di challenge ini ada juga ya. Aku catat dulu. Nanti terjadi lagi seperti kemarin, aku bingung mana kemana. So ini aku tekar dengan slip C 1 juta, udah habis. Loh. Oke. Di Future Me ada 1 juta, di challenge 500 di challenge 5 juta ada 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500. Yap, aku tahu aku harus nukarin ini ke slip 500. Kadang-kadang aku lihat ininya juga sih. Kata-katanya supaya diiniin. Oke. Kita bakalan lanjut ke binder selanjutnya dulu. So, jadi pengalaman aku kemarin itu, di awal-awal aku budgeting itu aku digitalisasi gitu. Ya udahlah, semuanya kan transaksinya juga online gitu. Maksudnya kalau aku bayar listrik, beli pulsa, belanja, kadang kan aku belanjanya dari e-commerce gitu. Jadi kan pakai misalnya kayak Shopee Pay, terus kalau di Tokped pakai OVO ya gitu. Ya nggak masalah sebenarnya. Oke aja. Wait, aku teringat challenge 5 juta. Oke, udah lanjut. Jadi ya nggak masalah sih, bukan nggak masalah, aku lanjutin cerita. Aku digitalisasi gitu. Nah, tapi aku tidak patuh dengan catatan digital itu gitu loh. Jadi terkadang kayak kemarin aku tuh males, aduh padahal aku pegang handphone gitu tiap hari, dan aku buatnya itu di notes handphone. Jadi sebenarnya kalau secara logika ya, kita tiap hari pegang handphone ya, kita tinggal buka notes, tinggal catat jajan cilok gitu loh, 5.000 tanggal 19 gitu. Sebenarnya sangat enteng kan kalau kita omongkan, cuma pada prakteknya itu susah banget gitu. Males banget, cuma buka notes doang gitu tuh nggak bisa gitu. Jadi gimana ya, aku tuh nggak patuh dengan digital. Nah, memang beberapa bisa lah dikontrol, misalnya kayak uang listrik gitu kan, aku bisa ngontrol. Cuma kalau untuk jajan, belanja, apalagi udah banyak belanja online yang ongkirnya bisa potongan sekian puluh ribu gitu loh. Jadi di situ aku nggak bisa patuh. So aku berpikir, aduh ini nggak benar nih, beneran nggak bener banget. Aku ngejalanin budgeting kayak gini tuh nggak akan ada hasilnya gitu loh. Jadi aku kemarin tuh aku masih di Medan waktu itu, susah banget itu budgeting aku secara digital. Saat aku pindah ke sini di 2021, aku pindah ke, sekarang aku menetap di Sibolga, di tanah kelahiran aku ya. Jadi setelah aku pindah ke Sibolga, aku mikir, gak bener nih di 2021. Aku, apalagi waktu itu aku masih pengangguran. Jadi aku resign dari Medan untuk nyoba kerja di sini gitu. Jadi aku mikir,
nggak bener nih, aku harus kerja yang bukan harus kerja, aku harus budgeting yang aku suka gitu. Jadi ya udah, aku terpikirlah, kemarin kan masih ada lah sisa-sisa uang resign, uang apa kan masih ada dari BPJS ketenaga kerjaan, aku ngapain duit juga kan. Jadi tercetuslah pemikiran bahwa aku harus nulis gitu loh. Tapi aku bingung juga starter pack aku apa. Nah itulah tadi yang aku buat di amplop pertama kali. Dan waktu itu aku masih nyatetnya kayaknya sebulan ya. Aku masih nyatet kayak di handphone dulu karena aku udah mesan buku ini, tapi waktu itu kayaknya belum datang kalau nggak salah. Aku lupa juga. Pokoknya aku pertama kali itu masih di 1 bulan itu masih apa dulu lah gitu, di digitalisasi lah gitu. Nah setelah itu bukunya datang, barulah aku membuat ini. Bukunya datang cepat kok kemarin, cuman kayak semingguan gitu. Jadi barulah aku buat ini semua kayak gitu. Jadi aku berpikir aku sukanya tuh gimana gitu. Aku berpikir, oh aku suka nulis, aku suka ngehias. Jadi mulailah aku beli stiker. Terus ini kan ada postcard yang memang aku kan ngoleksi barang officialnya Stray Kids gitu ya. Jadi ya udah aku tempelin karena aku memang suka sama Stray Kids kan, aku tempelin. Terus stiker-stiker ini juga ada yang aku print sendiri, ada yang aku beli, ada washi tape sisa-sisa kemarin yang memang untuk aku sebenarnya punya washi tape itu untuk jualan. Jadi kalau jualan itu kan aku packing itu pakai washi tape biar lebih cantik, estetik gitu. Jadi ya pakai washi tape yang masih sederhana lah kemarin tuh. Jadi ya disitulah aku memulai, dan makin lama ya aku makin bisa berpikir kayak mana cantiknya gitu. Kayaknya ini aku paling suka sih budgeting aku di November ini. Kayaknya ini paling niat aku ngegambar, ngebuat budget semuanya lah. Aku paling niat di November itu. So gitu mulanya aku kenapa bisa budgeting pakai buku. Itulah pengalaman aku. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, aduh aku gimana nih ngemulai ya, kayak yang tadi aku bilang, pertama kalian boleh seperti aku pakai amplop sederhana aja dulu, pakai notes atau apapun gitu, atau kertas HVS. Kalian bisa buat jadi buku, itu tuh luar biasa sih menurut aku. Aku karena males jadi ya udah beli aja buku budgetingnya gitu. Atau kalian mau nggak bisa nih, aku males nulis, aku orangnya males banget nulis Kak Del, ya udah mulai dari digital gitu. Bisa dari handphone, semua pasti punya handphone kan ya. Bisa mulai dari notes-nya atau di Microsoft Word-nya kan biasanya ada tuh Microsoft Word. Atau aku nggak pandai Word, pandainya Excel, ya udah buat aja di Excel. Kayak kakak aku, dia digital, dia pakai Microsoft Excel gitu, karena dia nggak sempet katanya nulis gitu tuh, jadi lebih sempat pakai Microsoft Excel. So ya it's okay. So gitu pengalaman aku, semoga bermanfaat banget buat teman-teman yang baru mau mulai budgeting. Semoga bisa memulai di tahun ini, di bulan berapapun itu, nggak masalah, meskipun udah pertengahan tahun, it's okay. Yang penting dimulai teman-teman, yang penting itu kita udah punya niat, kita mulai, dan kita berusaha untuk komitmen menjalankannya ke bertahun-tahun berikutnya gitu. Oke, aku lanjut. Di Imlek aku tahu nggak ada yang bisa ditukar. Pajak mobil, aku bakalan ngeluarin pajak mobil ini, bakalan aku sisihin sih. Ini aku sisihin uangnya biar nggak kecampur dengan catatan ini, nanti aku pusing. Lanjut, karena di pajak mobil ini bakalan aku bayar di bulan 6 ini, di akhir bulan 6 nanti. Pajak motor ada 100.000, aku yakin bisa ditukar 50, 70, 90, 100. Padahal aku mau buat video itu durasinya itu nggak lebih dari 20 menit, cuma sepertinya nggak bisa. Oh wait, kenapa aku jadi nggak ngambil 100.000-nya ya? Aku teringat di Imlek sepertinya aku bisa nukar uang ke uang 20. Iya, ada 1 juta 221 juta 100 200. Yes, karena aku membutuhkan uang 10 dan uang 5.000, udah menipis persediaan stok saya. Tidak bisa budgeting nanti, takutnya kalau butuh uang kecil budgeting di bulan 7. Hal ada 793, sepertinya ini nggak ada yang bisa di exchange. Oh, 700, ini dia.
500, 600, 700, 50, 70, 90, 92, 93. Oke, pas ada 793.000 di hold. Aku in rush aja karena ya aku tidak mau durasi kali ini panjang-panjang. Di maintenance car sepertinya nggak ada yang bisa di exchange. Yes, udah ter-exchange semua. Udah ditukar-tukar kui di bulan lalu kemarin itu. Lanjut mama nggak ada, everything I need juga nggak ada. Sepertinya aku cek dulu. Oh, everything I need bisa ditukar dengan 20.000 juga. Dan 20.000 aku habis. Dan aku masih punya stok 20 ribuan kok. Lanjut ke bidet. Nggak ada. Ini nggak ada aku yakin. Subscription. Sumpah ini sebenarnya subscription aku harus nge-roll lagi, ngeubah lagi, nggak bisa hanya 28.000 karena aku ada subscribe iQIYI untuk nonton juga. Aku banyak drama Cina di sana. Jadi aku mulai menonton drama-drama lainnya supaya nggak bosan, nggak hanya drakor aja gitu. So, subscription ada tinggal 78 karena kemarin aku baru aja langganan iQIYI 39.000. Oke. Jadi subscription ada 78, 20, 78. Oh, berarti aku sisahin 8.000 di sini. 28 dan ini ada 50, 20, 30, 40, 45, 47, 48, 49, 50. Oke. Ambil 50 ribunya dan tetap ada 78.000 di subscription. Lanjut di rollover. Rollover ini banyak udah aku tukarin uang recehnya jadi uang gede. Jadi uang 2.000, 1.000-nya tuh udah nggak ada lagi di sini. Cuman tinggal 5.000 paling. Oke, sudah semakin tipis karena aku tidak ingin merusak binder-binder aku. Lanjut di binder ini. Di Delphis, oh, aku juga bakalan narik uang ini. Ini tuh uang dari THR untuk sedekah. Kemarin aku peruntukkan untuk sedekah dan aku mau simpan aja sepertinya di bank 300.000 ini supaya nggak banyak uang cash juga, dan aku bakalan sisihin dulu di sini. Dan Delphis ada 100 berapa nih? 109.000 OMG tulisanku. Oh, banyak yang bisa di exchange. 109.000 berarti 9.000-nya aku tukar 2.000-nya dulu ke uang 2.000-an, 1.000-annya itu ya. Ini 9.000 aku sisahin dan ada 50, 70, 90, 100. Kalau ada teman-teman yang bingung, ya beginilah cara aku mengexchange. Karena aku lagi in rush aja gitu maksudnya. Supaya nggak panjang banget durasinya karena aku tadi banyak cerita-cerita tentang ini kan. Karena aku mikir ya kayaknya aku belum banyak cerita tentang gimana itu budgeting, gimana itu aku mau mulainya gitu. 340 aku tinggalin kayak gini aja. 50 ribuannya nggak aku tukar karena kemungkinan bakalan butuh 50 ribuannya. Clothing nggak ada. 159. Yes, clothing juga nggak ada. So, kita selesai dengan binder-binder ini. Dan aku mau lihat di sini dulu. Aku mau lihat 100 ribuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Aku bakalan nuker uang 50.000. Di sini ada plain. Aku tuker aja ke uang 200 seratusannya. Terus transport. Oh, ya, aku lupa. Jadi ini transport dan hotel udah aku pisahin. Kalau teman-teman ada nonton video aku kemarin itu, ini uang transport sama hotel udah aku pisahin. Jadi dia itu sekarang aku ambil ziplocknya ini dari
eating out. Eating out itu udah aku keluarin dari sinking funds dan aku udah memikirkan itu akan masuk ke variable expenses aku di tiap bulan. Jadi kalau ada sisa dari eating out aku bakalan tarik dan ya begitulah. Oke. Ini ada 100.000 di transport. Jadi eating out itu bakalan jadi kayak apa sih? Kayak groceries, kayak jajan. Jadi bakalan masuk roll over kemungkinan, atau bisa jadi aku masukin ke AIN gitu. Jadi ya nggak tahu sih. Ini aku kenapa aku tukerin semua uang 50 ribuannya, karena kalau ngebudgeting aku biasanya butuh uang 50 ribu lebih banyak. Dan aku lebih suka dia pecahan di 50. Misalnya sini aku tahu cuma ada satu lembar 50, so nggak aku tukerin. Dan selesai dengan tukar-tukar koi kita. Yeay. Jadi hari ini tuh nggak bakalan susah aku ngitungin duitnya. Karena cuma ada 3 juta, jadi gampang banget buat dihitung. Tadi kita punya slip, aku tetap giniin aja ya, miring deh. Kita punya slip 1 juta itu ada 3, jadi ini aku keluarin sih 500 ribunya ada 2. Berarti kita punya uang cash itu 2 juta, karena sesuai dengan ini semua di challenge 500-500an ribu. Oke, kita mulai dari uang 100 ribunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 900 ribu, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900. Wow, sama-sama 900 ribu nih. Oke, uang 20-nya ada 60 ribu. Si 10-nya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dan ada 5, 10, 15, 20, 25. Oke. Ini penentu nih. Ada 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 11, 12, 13, 14, 15 ribu. Woo! Dan pas sudah duit kita ada 2 juta. Yeay! So, tukar-tukar koi kali ini beneran aku mau singkatin, tapi tetap ini udah 25 menit. So, ini dia tukar-tukar koi kita hari ini. Aku mau jejerin dulu duitnya gini untuk thumbnail nanti. Supaya oke. So video kali ini kayak gitu. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari video aku kali ini, dari pengalaman budgeting aku. Jadi aku sengaja nggak buat final tracker, karena aku lebih banyak mau berinteraksi sama teman-teman, lebih banyak mau ngomong seputar finansial sama seputar keuangan sama teman-teman semua gitu. So semoga teman-teman suka dengan video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman yang mau mulai budgeting tapi bingung, Kak, aku gajinya cuma segini, boleh nggak dibagiin? Aku bingung mau baginya kemana, ke belanja, ke apa, prioritasnya apa gitu. Kalian boleh banget komen atau add IG aku @delulustay. Delulustay. Aku lupa Delulustay budgeting atau Delulustay. Kalian boleh DM juga atau kalian boleh komen di bawah. Aku sebisa mungkin bakalan aku jawab. So semoga teman-teman bisa berhasil dalam budgetingnya di tahun ini bagi siapapun yang mau memulai. Oke, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.